ditahan. Itu Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? loh. Ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara kuasa hukum seperti pelapor ini enggak? wajar. Saudara gitu. kuasa hukum pelapor enggak? Saya Nggak bisa katakan, jawab. sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Ya. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Ini nggak benar ini. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjuk. Hai Jaksa Agung, cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Allahu Akbar. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan pencarian dan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Bapak-bapak yang seharusnya memenjarakan Sylvester, tapi sampai hari ini sudah 6 tahun kawan-kawan semua masih berkeliaran di luar sana. Urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sylvester Matutina 6 tahun menyandang status terpidana, tapi hingga kini belum juga dieksekusi alias dipenjara. Sempat muncul di media, melenggang kemana-mana, begitu kasus mengemuka tak tampak batang hidungnya. Jika benar Sylvester di Jakarta, mengapa jaksa tak segera mengeksekusi? Apa yang menjadi ganjalan sehingga ia belum juga ditahan? Dan ada pula terkait dengan desakan Roy Suryo, Roy CS, yang agar segera dinaikkan statusnya tersangka karena kasusnya hingga saat ini tidak juga berjalan. Bagaimana sesungguhnya kedua kasus ini? Saudara, saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggil ke panggung Rakyat Bersuara pakar telematika langsung, Bung Roy Suryo. Oke, Pak Suryo. Silakan Mas Roy. Kayaknya seru nih Mas Aiman. Kalau malam hari ini kejaksaan ngirim mobil ke sini, banyak kuasa-kuasa hukumnya Sylvester yang harus diangkut nih kayaknya. Oke. mereka melindungi kejahatan, jadi harus diangkut. Ini belum mulai. Apa? Kita mulai kan saja. Oke. Ketua Peradi Bersatu sekaligus sahabat dari Sylvester Matutina, Bung Zefrin Boy Kanu. Selamat malam Bung Roy. Saya bilangnya panggil Bung Boy ya. Oke. Saya mau serahkan Bung. Oh, apa ini? Pemakzulan Gibran, layu sebelum berkembang. Ya. Oke. Ya, itu Bung Aiman. Maksudnya? Untuk Bung Aiman. Oh, untuk saya, baik, terima kasih. Nanti sedikit kita bahas lah. Ini juga bisa dibahas. Ini belum apa-apa ini. Oh ya, nanti. Oke, silakan. Saya titip dulu sini ya. Ini buat saya, terima kasih. Oke.
Lalu kemudian ini masih belum, seorang epidemiolog perilaku dan juga pegiat media sosial, Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat malam Dr. Tifa. Baik. Sahabat Sylvester Matutina yang juga Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila, Mbak Diana Murni Payapo. Selamat malam Mbak Diana. Oke. Selamat malam, hari ini saya bahagia banget bisa bertemu dengan Tifa. Silahkan. Bang, nggak dibuka bajunya? Ini belum mulai. Buka dong bajunya. Tapi semangat luar biasa. Pengacara Roy Suryo CS, Bung Ahmad Hosinuddin. Oke. Selamat malam, Bung Hozin. Malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tim kuasa hukum Merah Putih, Pak Suhadi. Selamat malam, Pak Suhadi. Oke, Pak Suhadi. Selamat malam. Silakan Pak Suhadi. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, sekaligus sahabat dari Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla, dan juga Komisioner Komisi Kejaksaan, Komjak, Pak Nur Rohman. Nanti akan bergabung, tapi kita sekarang bicara soal apa yang ada di hadapan kita. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini mungkin episode yang penonton yang hadir di Anyus Tower ini paling banyak sepanjang Rakyat Bersuara. Ini terima kasih ya atas kesediaannya. Tapi saya harus mengingatkan Bapak Ibu semua dengan segala hormat bahwa acara kita ini adalah acara yang penuh dengan kekritisan, penuh dengan pendapat yang mungkin berbeda dan pasti akan berbeda. Tapi kita tetap menjaga agar acara ini memiliki keadaban. Setuju ya? Setuju. Tentu ketika saya menilai bahwa di luar batas, karena kita ditonton banyak orang, kita kemudian tidak jarang ya acara ini viral ya, tentu ini sebuah berkah, tetapi jangan sampai viralnya kemudian hal yang negatif. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu tetap menjaga keadaban, termasuk juga para narasumber dengan segala hormat, dan kita jalankan meskipun ada perbedaan pendapat, kita tetap bersaudara, kita tetap berkawan, tidak ada alasan untuk kemudian kita saling bermusuhan. Ada proses hukum dan lain sebagainya, silakan tuh tempat yang berbeda, tetapi keadaban tetap kita jaga. Setuju ya? Sekali lagi setuju ya? Ini ada ratusan orang, mungkin tidak hanya di bawah tapi sampai di atas. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik. Saya sekarang ke Mas Roy Suryo dulu. Mas Roy, ini terkait judul sebenarnya. Ya. Desakan Roy Suryo CS ya, ada Dr. Tifa, ada Bang Rismon, ada Bung Faisal, siapa TPU? Ahmad Hosinuddin. Bukan. Oh, Rizal Fadila, oke. Yang kemudian segera ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi yang menjadi hal yang menurut saya aneh, Mas Roy Suryo ini ketika mendapat salinan ijazah Pak Jokowi, justru malah menyatakan ijazah tersebut 99,9% palsu. Padahal pernyataan itulah yang membuat Mas Roy Suryo kasusnya naik ke penyidikan. Betul ya Mas? Betul. Kok nekat? Ini ngelawan penegak hukum atau apa ini? Bukan ngelawan penegak hukum. Inilah kemenangan rakyat. Maksudnya? Iya. Di tangan saya, kalau kemarin ya kita ngobrol seminggu yang lalu itu, waduh malah kita kalah waktu itu ya, dan berikutnya kita kalah 0-1 dari Turki ya. Nah, kalau sekarang kami sudah menang 2-0 ini. Iya. Karena apa? Karena alhamdulillah akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan KPU DKI Jakarta sudah memberikan bentuk ijazah yang selama ini disembunyikan oleh seorang pengecut yang tidak berani menampilkan ijazahnya. Ya, pengecut itu malah sampai menuduh, wah itu orang yang pengen melihat ijazahnya nanti lihat di pengadilan gitu. Apa lihat di pengadilan, susah amat. KPU aja udah ngasih. Nih. Itu 2019 dan 2012. 2019 ini yang sebelah kiri, ini 2012 yang sebelah
kanan. Setelah, ini yang saya perhatikan ya, setelah mendapatkan salinan ini, Mas Roy dengan serta-merta yakin bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Iya, Dari mana? karena bentuk format ijazah ini sudah ada dalam buku yang kami susun bertiga. Kami dengan Dr. Tifa, dengan Dr. Resmond yang sekarang lagi ada di perjalanan menuju Jakarta. Ini adalah sama persis yang kami teliti dan kesimpulannya 99,9% palsu. Udah clear, itu nggak terbantahkan. Kalau mau bantah, bantahlah buku dengan ilmiah. Oke, 3 hal yang membuat argumentasi itu bisa diterima akal sehat. Ya, yang pertama ijazah ini, penampilan ijazah ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding. 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih. Bedanya cetakannya? Bedanya cetakannya beda. Jadi yang lain itu, yang 3 tadi yang saya sebut, Mas Aiman pernah saya tunjukkan di sini. Ya, beberapa kali kita... Itu clear banget. Jelas banget A-nya rapi masuk ke dalam. Ini A-nya mencotot keluar. Ya, keluar. 1. Yang kedua, ini pas fotonya itu di atas cap. Mana ada orang pas foto kok kemudian di atas cap. Sebentar, itu kan fotokopi, bisa dicek bahwa itu di atas cap. Oh iya, kami sudah meriksa yang lebih bagus. Maksudnya? Kami sudah meriksa yang berwarna. Juga kan? Enggak, yang kami periksa yang hanya si Dian Sandi yang itu sama. Oke, ternyata sama, maka dari situ. Yang kami periksa yang diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei. Ya. Kami periksa dengan teknik namanya luminance gradient. Dengan luminance gradient clear banget, ada di buku sekali lagi. Jadi yang Dian Sandi posting memang sama barangnya. Sama. Terus itu nggak pernah ada. Terus saya ingat beberapa waktu yang lalu dia bersuara, ada tuh orang yang tiba-tiba punya saya juga di belakang foto gitu ya. Orangnya ada di sini sekarang ya gitu. Terus jadi mempermalukan seluruh Indonesia ya. Nanti, itu konyol itu. Konyol orang itu. Itu jelas foto yang salah kok malah ditiru. Ini loh, pengaruh buruk dari orang yang salah ini sudah mempengaruhi pikiran buruk rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga jelas betul bahwa ijazah ini yang ada di sini ini itu juga kemudian sudah kami cek juga tidak ada embossnya, tidak ada kemudian watermarknya gitu. Padahal ijazah UGM itu selalu ada emboss, selalu ada watermark. Mana ada ijazah nggak ada emboss, nggak ada watermark, Mas Aiman? Ya, pertanyaannya begini, kalau seandainya seperti itu, artinya Mas Roy bukan hanya menuduh Pak Jokowi, tapi juga menuduh UGM telah berbohong. Belum tentu UGM yang salah. Perhatikan kata Prof. Ova. Oke. Setelah 1985, setelah 1985, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap penggunaan ijazah itu. Ingat nggak, Mas Aiman? Ada juga sempat ada narasi dari seseorang profesor di UGM yang tadinya mau membantu membuat narasi yang lain, ijazah hilang kemudian dicetak lagi. Apa salahnya? Salah. Ijazah itu nggak boleh dicetak lagi. Ijazah kalau dicetak lagi ya tetap namanya palsu. Itulah yang kita kejar. Kalau logikanya seperti itu artinya betul, ini UGM kan mengakui bahwa Pak Jokowi iya lulus dari UGM. Ya itu nanti satu pertanyaan lain. Oke. Ya. Tapi bahwa kemudian setelah tahun 85 tidak bertanggung jawab, katakanlah misalnya itu palsu. Artinya memang betul Pak Jokowi sempat berkuliah dan lulus di UGM, tapi karena satu dan lain hal untuk mendaftarkan pilkada dan pilpres menggunakan ijazah palsu kan. Nanti dulu. Akhirnya kesimpulan atau hipotesisnya sementara seperti itu. Gini, nanti dulu tetap Jokowi salah karena menggunakan barang yang palsu. 1. Belum tentu juga UGM nanti memang benar pernah mengeluarkan itu. Apakah benar kemarin Dr. Resmond ke UGM menanyakan ini sarjana mudanya mana? Karena pada tahun 80 itu Mas Aiman beda dengan angkatan saya. Angkatan saya nggak ada lagi terminasi sarjana muda. 80 menurut juga profesor yang kemudian sempat diwawancara juga oleh Dr. Resmond kemarin di podcastnya ya Profesor KPH siapa itu mengatakan Bagas itu mengatakan harusnya ada ijazah sarjana muda kemudian ijazah sarjana. Ada 2 ijazah. Iya, kalau nggak ada palsu udah. Apalagi skripsi yang saya pegang itu bukti primer ya. Skripsi yang saya pegang ketikanya beda, penanda tangannya beda, namanya juga salah, nama Pak Kasmujo tidak ada di situ. Udah deh, pokoknya palsu deh, nggak usah kepanjangan lagi. Jadi ini supaya clear nih ya. Jadi ijazah yang digunakan ini versinya Roy Suryo dan kawan-kawan. Mas Roy mengatakan ijazah yang digunakan untuk mendaftar KPUD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta pada waktu tahun itu 2012. dan Pilpres 2019. Ya, 2019, 2014. Ya.
untuk mendaftar Pilpres itu menggunakan ijazah palsu versi Roy Suryo. Satu lagi yang kita tunggu yang dari Solo. Oke, yang wali kota. Wali kota. Tetapi bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM, Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah, itu aja. Artinya sudah ada bukti-bukti juga? Ada, nanti ada muncul semua bukti. Kenapa nggak digugat UGM ya? Oh nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM ada. UGM ada. Menyampaikan hal yang tidak benar? Betul, menyampaikan hal yang tidak benar. Kemudian dalam podcastnya juga tanpa data, hanya narasi doang. Dan kemarin ketika ditanya lagi ya oleh teman-teman di TV lain juga mengatakan kami nggak punya data baru, udahlah tanyakan aja yang lama. Gitu. Oke. Clear. Oke. Nanti kita coba hubungi UGM juga. Baik, silakan Pak Suhadi. Silakan langsung. Ini sesuatu yang aneh bagi saya. Di mana aneh, Pak? Karena pada saat perkara hendak naik kepada tingkat selanjutnya, Pak Roy ini punya senjata-senjata yang seperti ini. Kalau saya mengatakan, boleh dikatakan ini seperti modus. Modus supaya penyidik di Polda ini jadi khawatir dengan keadaan-keadaan seperti ini. Karena kenapa sih? Masuk akal dong Pak, kalau penyidik punya bukti yang kuat pasti akan terus maju kan? Makanya saya juga mau bicara di dalam konteks ini. Harusnya apapun yang dikatakan ya, karena ranahnya bukan di perdebatan sekarang. Kan ada dunia peradilan di sini. Tapi ini hal yang baru nih Pak, ini hal yang baru karena berani mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Menurut Roy Suryo keadaan baru. Betul. Ya. Tapi kan kalau seandainya kita melihat pada parameter kerja, KPU masa sih seperti itu? Kan nggak mungkin. Gitu. Kenapa sih hal-hal ini juga selalu seperti yang saya katakan tadi? KPU? Iya, kerjanya masa seperti ini kan. Maksudnya KPU kok bisa kelolosan gitu misalnya kalau palsu? Kira-kira seperti itu. Oke. Karena saya yakin sih pada saat ijazah itu didaftarkan, tentunya juga kan diverifikasi ke kampus yang bersangkutan. Itu adalah suatu jawaban di situ gitu kan. Jadi kalau seandainya sekarang mengklaim hal-hal yang Bapak yakin bahwa setiap orang yang mendaftar, baik itu Pilpres maupun misalnya kan caleg juga harus kasih Pak ya, itu ada ribuan orang, itu akan diverifikasi oleh KPU setempat, apakah KPU daerah ataupun KPU pusat ke kampusnya? Harusnya seperti itu, karena kan diminta legalisir dan lain sebagainya. Nah ini harusnya atau itu kan suatu bentuk bahwa apa yang dipunyai atau ijazah yang dimiliki itu adalah benar. Kan nggak mungkin dong sesuatu yang memang sesuatu yang masih nggak jelas kemudian menjadi barang bukti di dalam KPU. Karena kan sudah ada legalisir, alat negara Pak. Loh. Sudah ada legalisir. Betul. Ijazah yang dikumpulkan. Betul. Legalisir asli loh ya, bukan legalisir yang difotokopi. Itu kalau saya lihat seperti itu. Okay. Jadi kalau saya tambah harusnya kalau memang ada temuan-temuan seperti ini ya itu harusnya kan jangan dibicarakan di sini. Adu dong data di pengadilan. Nggak, kalau di sini kan karena kita sekarang, terbuka. Kalau kita lihat konteksnya, itu naik penyidikan loh sekarang. Betul. Kalau tahap penyidikan, berarti dua alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang itu sudah terpenuhi, gitu. Apalagi sekarang, makanya saya dibilang ini seperti modus cara-cara kerja seperti ini. Karena kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, pada saat mau naik status, bikin ulah, ini ada temuan ini dan lain sebagainya. Ini menurut saya lagu lama. Kalau bayangan saya kalau misalnya seperti itu naik status bikin ulah biasanya langsung ditahan Pak. Kalau seandainya memang ada kekuatan dari bukti-bukti kan begitu ya? Maaf. Nah seperti ini kan kemudian ada hal-hal yang jadi pertanyaan. Sebentar, ini kan belum statusnya belum tersangka. Makanya kita mendorong ya para relawan tempo hari itu untuk mendukung Polri ya untuk meningkatkan status lagi. Ini kan masih penyidikan, statusnya masih saksi beliau, belum menjadi tersangka. Haknya saudara mendorong kalau sudah apa? Menjadi tersangka, itu baru ditahan, bisa ditahan. Itu. Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? Loh, ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara kuasa hukum seperti pelapor ini wajar. Saudara gitu. kuasa hukum pelapor enggak? Saya Nggak bisa katakan, jawab. sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Datang waktu itu saya ya. dulu saya. Ibu datang juga waktu Ini kuasa hukum pelapor enggak?
Statusmu apa? Enggak. Sudah. Kalau bicara Legal standing. tentang Nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Sebentar. Nggak usah legal. Nggak punya legal standing, nggak usah ngomong. Pak Roy. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang Sudah. berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya ada di sini. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansinya. Bang Aiman, giliran Kita kembali ke substansinya. Kita tarik nafas sebentar. Giliran saya dulu dong. Iya, silakan. Tapi substansi ya, bukan soal Substansi, perasaan, ayo. bukan soal otot. Jadi begini, Silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu saya lulusan jawab. UGM nggak? Diam, Sorry. saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Bukan takut. Kenapa takut? Saya tidak mau orang tidak punya legal standing. Jawaban saya. Orang tidak punya legal standing. Dengarkan dulu, oke. Nggak usah. Daripada lu Nggak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Sebentar dulu. Kita sudah Ngapain bikin bodoh rakyat? Mas Roy, saya mau ngomong. Saya tahu Bikin dia. bodoh rakyat. Saya kenal Roy. Sebentar dulu, Makanya saya saya mau bicara berani nih. ke sini. Ngapain kenal? Aku nggak kenal Hari kamu. ini, Oke. Aku nggak kenal Oke, kamu. nanti So kita. kenal, so akrab. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ngapain aku dengan Udah.